Kolibri sendiri ada punya banyak pesan. Jadi pertama, saya bersama dengan dosen saya Pak Hari ingin menceritakan tentang asal muasal dari kolibri dan juga kisah-kisah Nusantara yang sudah dibuat. Gimana Pak? Jadi sebenarnya ide membuat kita Nusantara itu gimana sih? Oke, baik, terima kasih John. Jadi ini sebetulnya berawal dari penelitian saya sebagai dosen di kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi kita, tim saya ingin mencoba melestarikan kearifan lokal dan warisan budaya Nusantara. Ternyata di negara kita ini banyak sekali warisan budaya berupa senjata-senjata tradisional dengan filosofi yang sangat dalam. Trisula, ada mengapa 3 mata, kemudian kujang mengapa berlubang, bentuknya seperti itu, kampak juga, ada banyak, ada keris, mandau, dan lain-lain. Nah sayangnya senjata tradisional ini sudah tidak banyak diketahui oleh generasi muda. Bahkan kalau kita bawa senjata itu ke tempat umum, ke pasar, misalnya kita bawa trisula atau bawa kampak, mungkin kita akan ditangkap polisi gitu. Jadi karena mau ngapain nih gitu kan. Akhirnya saya mikir harus ada produk baru yang mengadopsi dari senjata-senjata tradisional itu ke dalam produk-produk budaya populer, salah satunya gitar. Jadi saya mencoba mengadaptasi bentuk-bentuk filosofis dari senjata tradisional, kemudian bisa dibawa ke panggung dan orang akan jadi penasaran itu artinya apa trisula dan lain-lain. Dari situlah maka filosofi senjata tradisional akan terkonservasi. Berarti sekarang kalau bawa senjata keluar nggak ditangkap tapi digemain. Sekarang main malah bisa orang jadi penasaran ini apa dan jadi tahu gitu, oh ternyata itu punya kita gitu, dan perlu dilestarikan. Menariknya kalau kalian lihat juga ini kita punya beberapa jenis. Berarti yang tadi dibilang salah satunya kandik, ada kujang, ada trisula juga yang sudah pernah dibuat. Nah kan sekarang saya dan Pak Hari itu sedang memegang kandik ya. Apa sih sebenarnya latar belakang dari kandik sendiri? Kandik ini sebetulnya senjata tradisional dari Bali, kampak sebetulnya, kampak. Nah, dalam mitologinya itu ini adalah senjata dari Ganesha. Ganesha itu anak dari Siwa, anak dari Siwa. Nah, sekali waktu ada makhluk immortal gitu yang mau datang ke Siwa, membawa senjata ini, membawa senjata kandik ini. Ganesha sebagai anak Siwa itu menjaga, karena memang dia fungsinya penjaga. Dia menjaga tidak boleh masuk, tapi si Paramasura ini, si makhluk immortal ini memaksa dan mereka pun bertarung. Nah, bertarung itu si Ganesha itu tidak tahu bahwa kampak kandik yang digunakan oleh Paramasura ini adalah pemberian Siwa ayahnya. Jadi bisa melukai dia. Jadi nggak kebal, akibatnya gading Ganesha itu patah satu. Nah, jadi kalau kita lihat logo Ganesha di pin saya ini atau di logo kampus kita Institut Teknologi Bandung, itu tangan Ganesha itu memegang kampak satu, ini kampaknya kandik, dan taringnya gadingnya patah satu. Nah, itu oleh kampak ini, karena ini memang pemberian Siwa. Jadi gitu sejarahnya. Jadi dari image bass kandik dan gitar kandik itu kayak perkakas ya? Perkakas, betul. Kekhasannya itu ini, ujungnya seperti ini dan gagangnya itu bulat-bulat, ini bentuk stilasi dari. Ini juga kalau mau lihat di sini ini ada kampaknya, ini ada mangkuknya Ganesha, ini ada taringnya Ganesha, dan ini ada tasbihnya Ganesha sebetulnya. Semua gitar kolibri itu mempunyai pesan-pesan dari budaya Indonesia dan juga dari sejarah Indonesia. Ya, melestarikan. Jadi kita sekarang udah bicara ke kayu-kayu dari yang kita buat. Kolibri itu membuat gitar. Sebenarnya kayu-kayu outsourcing itu dari mana aja? Nah, sebetulnya ini. Jadi selain melestarikan budaya, kearifan lokal dan lain-lain, proses pembuatannya pun ini dari mulai bahan-bahannya, parts-partsnya itu yang premium. Kemudian kayunya juga pakai kayu yang sustainable. Jadi bukan dari illegal logging atau apa. Kita sedang dalam proses menuju sertifikasi bahwa kayunya itu sustainable, ramah lingkungan. Kemudian juga proses pembuatannya itu melibatkan UMKM. Jadi betul-betul ini akan menimbulkan ekonomi sirkuler dan membuat selain melestarikan, ramah lingkungan, juga memberdayakan ekonomi. Itu yang dari saya pegang, ini kan bodinya itu terbuat dari sword,
kalau neckwoodnya itu sendiri ebony dan ada juga hard maple. Jadi kalau itu yang saya lihat kayunya itu sebenarnya kayunya lumayan mahal ya Pak. Ya, karena ini memang gini, karena kita membuat produk yang sangat filosofis, yang merupakan heritage dan bentuknya juga mungkin artistik, bisa dimainkan. Jadi memang harus yang heavy duty, yang premium, dan ini bahwa ini memang warisan budaya. Gini, jadi saya mau bikinnya itu heritage art atau heritage playable heritage, playable art, gitu. Jadi art atau heritage tapi bisa dimainkan. Bisa dimainkan dan bisa dinikmati semua orang juga. Betul, itu main, tapi yang dengerin juga ya. Betul. Gitu. Kalau dari segi spek, Bapak ide dari bikin gitar yang kandik yang ini itu apa aja sih? Spesifikasinya? Iya. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ini semuanya parts-partsnya mungkin di awal-awal ini kita masih uji coba dan membuat prototipe, tapi nanti kedepannya semuanya akan premium dan ada fitur-fitur yang mungkin tidak terdapat pada gitar-gitar yang biasa. Fitur-fiturnya ya selain ini bisa ada internal speaker. Jadi kalau kita cabut ini sebetulnya, ini kita cabut, kemudian kita tekan switch-nya, lampunya akan menyala, dan ini bisa kita dengarkan. Kita bedakan dengan kalau misalnya kita gunakan ampli, lebih keras. Ini untuk performance. Tapi kalau untuk dengar sendiri bisa menggunakan internal speaker. Nah, selain itu di sini ada historinya. Di belakang di semua gitar bikinan John ini, Colibri ini ada historinya, ada cerita pembuatan di balik itu. Kemudian bisa menggunakan adaptor. Kemudian ada untuk headset, jadi bisa silent gitar, bisa didengarkan tanpa orang lain harus mendengar. Dan juga bisa ada aux in untuk backing tracks. Jadi kita bisa masukkan lagu yang kita suka, kita dengarkan dan kita main bersama-sama. Gitu. Ada baterainya. Kemudian juga selanjutnya mungkin nanti yang itu John bisa jelaskan untuk yang customize dan lain-lain. Mungkin saya jelasin yang ini dulu kali ya, soalnya nggak kalah kerennya juga sebenarnya. Ini kan yang aku bilang tadi itu kalau kayu-kayunya sudah premium kayunya. Jadi kayak hard body soft edge itu, harmonical dan bodinya soft edge itu emang dia kayu-kayu yang enak buat dimainin. Bikin suaranya itu kalau kayu yang keras itu bikin suaranya lebih bright. Jadi dibandingkan model-model kayu-kayu lain kayak misalnya yang banyaknya kayak oak dan lain-lain itu, kayunya mereka itu kalau yang lebih banyak pornya, suaranya itu akan lebih gelap tipenya. Jadi kalau diperhatikan, saya main, kedengeran kalau suaranya itu ada tone-nya bagus dan juga suaranya itu meredup, bukan hanya di bawahnya aja gitu. Jadi bisa aja main di atas, bisa main di bawah. Jadi ini mencerminkan bahwa bukan hanya gitar-gitar itu dibuat dengan pemikiran yang baik, tapi juga mencerminkan bahwa budaya kita itu banyak menyanyinya. Karena kan sebenarnya musik itu di Indonesia sendiri banyak kan ya. Jadi kayak kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kita bermain, kita itu mencerminkan bukan hanya bentuknya juga dari segi bentuknya, tapi juga dari segi suaranya. Kita mencerminkan suara Indonesia. Nah, mungkin karena itu kita harus ngomong bahwa di Indonesia itu budaya itu sangat banyak. Makanya itu akan banyak perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Di sini aja udah ada beberapa gitar yang kayak semuanya bentuknya mungkin mirip, tapi isinya itu sudah berbeda. Makanya itu yang bilang dari tim Colibri itu kita banyak menekankan customisasi. Kalau misalnya dari situ sudah dicerminkan bahwa ada built-in preamp dan lain-lainnya. Kalau misalnya Anda lihat di samping jalan ada chord touchpad dan lain-lainnya itu yang bisa digunakan untuk membuat efek-efek sendiri tanpa menggunakan pedal. Jadi salah satu segi dari budaya itu juga untuk menyelesaikan masalah dari masyarakat. Makanya itu kita membuat supaya gitar-gitar kita itu praktis. Jadi playable instrument yang tadi Bang Ari bilang itu sebenarnya hal yang sangat indah, bahwa kita itu bisa bawa ini kemana-mana, mudah dibawa, mudah dimainkan di mana-mana, dan juga bisa dikasih lihat dipajang sebagai budaya yang kagum. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, itu tentunya akan membuat orang senang. Cuma saya mau tanya nih sama John nih, kalau misalnya orang
suka dengan gitar bentuk kandik mau bassnya atau gitar 6 senar begini, bisa nggak dia, tapi saya kurang suka dengan warna yang gold gitu misalnya. Itu bisa diubah kah? Nah, justru itu kan kalau di sini udah ada ya, 2 warna yang berbeda. Kalau di sana warnanya matte black, ada line merah juga. Kalau dari sini warnanya bronze juga. Jadi sebenarnya kalau dari segi warna, dari segi parkin, misalnya preampnya lain, dari segi pickupnya, dari segi jenis stringnya, dari segi fretnya, kalau mau fretless, kalau mau fret, dari segi inline-nya ini yang tadi dibilang, berarti kan ini kan sudah ada simbol-simbol panik. Di sana ada simbol-simbol dari Itu dari motif ampik, setahu saya itu dari Kalimantan itu, Kalimantan Timur itu, motif batik Kalimantan Timur. Kalau ini belum ada, masih itu ada, ini kalau yang ini ada tulisan Sunda, Sampereun Jaga, itu huruf Sunda kuno. itu juga ada inline tapi ada motif-motif dari Nah, ini juga menarik ini. Ini sebetulnya logo Ganesha ini. Logo Ganesha ini, logo ITB. Kelihatan mewah dan satu hal lagi kayaknya kalau main sambil membawa gitar-gitar jenis senjata ini ada semacam efek teatrikal ya. Jadi teknik muncul, begitu muncul itu orang, wih, ini Satria nih gitu kan ya. Oke, kayaknya akan menambah nilai pertunjukannya jadi lebih heboh. Jadi kita sekali lagi membuatnya gitar ini untuk memegahkan budaya, Ya. memegahkan budaya dan juga membuat show dari orang-orang yang ingin tapi menggunakan gitar Nusantara itu juga lebih lancar. Maka itu kita menekankan sekali lagi kostumisasi. Mereka membutuhkan apa, budaya Indonesia itu bisa menyediakan itu. Jadi mungkin kalau untuk dari segi segmen ini sih sudah mencukupi ya, sudah mengetahui lagi dari segi ide-ide awal itu kenapa gitar Nusantara itu perlu dibuat, urgensinya apa, keindahannya itu apa. Mereka itu mencoba membuat misalnya sustainable dan juga membuat gitar-gitar alat musik yang modern tapi masih menggunakan budaya lokal gitu. Jadi saya pikir dengan memiliki gitar ini kita sekaligus melestarikan budaya, menjaga lingkungan, kemudian mempopulerkan kearifan lokal, memberdayakan UMKM. Banyak betul ya, sekali pukul ya, sekali jalan kita langsung ini nih banyak tercapai. Mungkin kalau dari Bapak apakah ada kayak kata-kata yang ingin disampaikan kepada penonton ataupun kata-kata terakhir dari show ini? Mari kita lestarikan budaya Nusantara, mari kita gaungkan warisan Nusantara ke pentas dunia. Dari situ kami dari tim Kolibri mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.